Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa kebaikan dan kebenaran memang harus diwartakan kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita sebagai pengikut Kristus harus melakukan itu. Karena Yesus datang untuk mewartakan kebenaran, bukan kebohongan. Yesus datang tidak mencari muka atau kedudukan, tapi menegakkan kebenaran. Dan ini juga yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia tidak takut akan siapapun. Bagi Yohanes, kebenaran itulah yang harus diwartakan. Dan konsekuensi dari pewartaan tentang kebenaran itu adalah banyak hal akan kita jumpai. Bahkan mungkin kematian. Orang mungkin akan membenci kita, posisi kita tidak akan naik. Orang tidak mau bergaul dengan kita karena kebenaran yang kita sampaikan. Tapi percayalah, mungkin kita dibenci, bahkan kita dibunuh. Tapi kita sudah punya kebenaran dalam diri. Harta kita adalah kerajaan surga.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jangan sampai kedudukan lalu kita mengorbankan Kristus. Jangan sampai kita mengorbankan kebenaran hanya karena nama baik, kedudukan, popularitas, harta kekayaan. Zaman sekarang orang lalu mengorbankan orang lain hanya karena kedudukan dan nama baik. Tuhan tidak mengendaki demikian. Tuhan mengendaki hati yang berbelas kasih. Hati yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga orang lain. Keselamatan bukan keselamatan diri sendiri, tapi keselamatan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kadang ketakutan membuat kita tidak mewartakan kebenaran. Tapi mari kita mohon rahmat kuasa Roh Kudus, agar apapun yang kita hadapi, kita tidak takut untuk mewartakan kebenaran. Karena panggilan kita adalah menjadi pribadi-pribadi terang, bukan kegelapan. Kita dipanggil untuk mewartakan kebenaran, bukan sebaliknya. Kita belajar dari Kristus. Karena kebenaran, Dia mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka semua yang berjuang untuk kebenaran dan kemanusiaan. Ada banyak tantangan yang sedang mereka hadapi, Tuhan. Ada banyak ketakutan yang sedang mereka hadapi saat-saat ini. Engkau tahu siapa mereka. Bantulah mereka, Tuhan. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Jauhkanlah mereka yang berjuang untuk kemanusiaan dan kebenaran dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jauhkanlah mereka dari ancaman-ancaman yang menakutkan. Berikanlah mereka kekuatan untuk terus berani mewartakan kebenaran itu. Tuhan, dampingi mereka satu persatu dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah mereka tetap semangat untuk kemanusiaan, untuk kebenaran. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.